Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 212410101002 dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini kita melanjutkan dari modul ke-10, yaitu di saat ini adalah modul ke-11 dengan Sistem Basis Data Praktikum, materi, where, dan fungsi agregat. Langsung saja di sini diberikan soal dari poin A sampai ke poin F. Yang pertama yaitu ada word column string dan numerik, ada yang B yaitu wildcard dan left, ada yang C adalah word column bertipe tanggal, D fungsi OR, E fungsi AND, dan F itu adalah gabungan dari AND dan OR. Nah, kita langsung saja ke codingannya. Di sini ada nama dan NIM saya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan dari poin A sampai ke poin F. Di petunjuknya tadi, di poin A yaitu bagian where column string dan numerik, di sini kita ditugaskan untuk menjawab nomor 6 sampai 8 yaitu menampilkan customer yang berasal dari Brasil, lalu menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini fungsi where itu berfungsi untuk menampilkan sebuah data dari suatu kolom sesuai dengan yang diinginkan, di mana kolom itu ditempatkan. Dengan menggunakan operator di sini, yaitu operator sama dengan, ada kurang dan lebih, dan juga ada kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Lalu untuk menampilkan produk yang stoknya kosong, menampilkan produk yang ID-nya kurang dari 10 di sini. Lanjut pada Postgre-nya. Di sini menjawab pada soal nomor 6 tadi untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini di sini kita menggunakan select asterisk from customer where country Brazil. Di sini dibaca kita akan memilih data yang ditampilkan yaitu select pada tabel form, di mana country atau negara sama dengan Brazil itu ditampilkan. Jika kita run, nah, di sini kita menampilkan tabel dari customer di mana country Brazil itu ditampilkan. Di sini kita bisa lihat ada country Brazil di sini, Brazil semua, dan kotanya di sini bisa juga kita lihat ada Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan Resende merupakan kota-kota yang ada di negara Brazil. Lanjut pada soal yang selanjutnya untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Di sini menggunakan discontinue untuk menampilkan
produk yang dinilai itu kosong. Jadi di sini sama dengan soal yang sebelumnya, cuman kita ambil dari tabel produk di mana produk tersebut tidak diproduksi lagi dan kita menggunakan indeks sama dengan 1. Nanti dari produk tersebut yang indeksnya 1 itu akan dimunculkan. Jika kita run, nah kita run seperti ini. Discontinue-nya itu berindeks 1 semua. Dan bisa kita lihat di sini, misal kita masukkan 0, di sini mungkin akan berbeda yang akan ditampilkan. Nah, kita run. Nah, jika indeksnya 0, di sini juga akan ditampilkan bahwa discontinue-nya itu 0. Lanjut pada soal ke-8. Di sini untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kondisinya di sini yang membedakan adalah menunjukkan yang berasal dari luar Kanada. Jika kita lihat di sini, untuk codingannya kita select supplier ID, untuk ID-nya nama perusahaan yaitu company name, lalu alamat lengkap, di sini address, city, dan country, alias nama kolomnya alamat lengkap itu dipisahkan untuk nama lengkapnya address, city, country menggunakan koma, dan diambil from supplier dari tabel supplier di mana country, di mana where country itu atau negaranya itu yang berasal dari luar negara, dari luar Kanada, menggunakan fungsi ini. Dan nah, muncul di mana di sini alamat lengkapnya luar dari negara Kanada, bisa kita lihat di sini ada UK, USA, Spain, Jepang, Australia, Sweden, Jerman, Italia, Norway, dan lain-lain yang ditampilkan pada data output di sini. Lanjut pada poin ke B, di sini yaitu wildcard dan left. Di sini menjawab soal nomor 6 sampai 8, yaitu menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD, menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya, dan menampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Pada wildcard dan left ini ada fungsi baru, yaitu menggunakan like dan I like. Fungsi like di sini berguna untuk menampilkan sebuah data pada suatu kolom yang diinginkan, dan like di sini tidak mementingkan apakah kapitalisasinya. Kalau I like di sini harus mementingkan kapitalisasi. Lanjut di bagian adminnya, di sini kita menggunakan select from supplier di mana company name, di mana nama perusahaannya itu mengandung kata LTD. Seperti ini. Saya menggunakan I like karena itu tidak akan ditampilkan tidak mengandung LTD-nya, tidak kapitalisasi. Seperti di sini L-nya LTD itu L-nya ada L besar, T-nya kecil, dan ada
LTDE di sini LT besar. Jadi misal kita menggunakan like, lalu di sini LTD-nya besar, L-nya besar, bisa kita run itu menampilkan L-nya besar saja, seperti itu. Tapi kita di sini untuk menampilkan semua. Highlight di sini L kecil. Lanjut pada soal yang berikutnya, yaitu menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Di sini select dari tabel employee di mana substring. Di sini menggunakan substring untuk mengurutkan, untuk membedakan, untuk menjawab dari perintah di mana membedakan dari huruf kecil dan huruf besarnya. Di mana substring di sini menggunakan first name-nya itu kurang dari substring last name-nya. Jika kita run, nah seperti ini ditampilkan ada Fuller dan Andrew Fuller. Di sini bisa kita lihat bahwa huruf dari first name dan last name-nya itu lebih besar dari last name-nya. Maka dari itu dituliskan bahwa huruf pertama first name-nya itu lebih kecil dan huruf pertama dari last name-nya itu lebih besar. Lanjut pada soal berikutnya untuk menampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya itu sama. Di sini codingannya menggunakan select dan diambil dari tabel suppliers di mana substring company name itu sama dengan substringnya contact name. Di sini menggunakan fungsi sama dengan. Nah, bisa kita lihat di sini Mayumi dan Mayumi Ohno, contact name dan company name-nya sama. Lanjut pada poin C. Di sini yaitu where kolom bertipe tanggal, di mana data yang ingin kita tampilkan itu bertipe tanggal. Menjawab soal 4 dan 5 untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Berarti di codingannya nanti itu seperti ini. Kita memasukkan select, di mana from diambil dari tabel employee, di mana hire date itu adalah tanggal masuk, yang masuk itu lebih dari 1992 10 Desember. Karena tadi perintahnya yaitu setelah, berarti itu lebih. Jika kita run, menampilkan ini di hire date-nya. Nah, bisa kita lihat di sini lebih dari 1992 10 Desember. 1993 dan 1994. Lanjut untuk soal berikutnya, yaitu menampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di sini untuk codingannya kita menggunakan select from dari tabel order, di mana kita mengekstrak hari dari usia shipped date dikurangi order date-nya. Dikurangi oleh dari tanggal pemesanan dan menggunakan fungsi lebih dari 10 hari. Jika kita run, nah seperti ini pada shipped date dan order date. Di sini jaraknya 10 hari, bisa kita lihat pada tanggalnya. Di sini shipped date-nya itu 16 dan order date-nya itu 4, berarti 16 dikurangi 4 itu adalah 12 hari. Di sini karena sudah memenuhi, yaitu fungsinya tadi perintahnya untuk memasukkan antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Lanjut pada fungsi OR. Fungsi OR di sini berguna
di mana data yang ditampilkan pada kolom nanti memiliki dua syarat atau dua ketentuan dan tidak harus di dua ketentuan tersebut ditampilkan. Jadi, tapi setidaknya salah satu dari ketentuan tersebut harus ditampilkan. Tetapi jika dua dari ketentuan tersebut tidak menampilkan data yang diinginkan, maka data yang diinginkan menggunakan OR ini tidak akan ditampilkan pada data output-nya nanti. Jadi salah satu datanya itu harus memenuhi dari persyaratannya. Untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 7, di sini nomor 4 untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya itu 0. Pada codingannya di sini kita menggunakan select from diambil dari data produk, di mana where discontinue itu sama dengan 1 dan or itu units in stock sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini untuk persyaratannya itu ada 2, yaitu discontinue sama dengan 1, or units in stock sama dengan 0. Jadi salah satu dari persyaratan ini itu setidaknya harus memenuhi. Bisa kita run. Nah, di sini bisa kita lihat untuk discontinue-nya itu sama dengan 1, muncul. Nah, dan units in stock-nya juga muncul. Lanjut pada soal nomor 5, yaitu untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Di sini kita sama menggunakan select from diambil dari data produk, tabel produk, where di mana reorder levelnya itu kurang dari 10 atau unit in stock itu lebih dari 100. Jika kita run seperti ini, di sini reorder levelnya tadi yaitu kurang dari 10. Bisa kita lihat di sini muncul 0 dan unit in stock-nya itu lebih dari 100. Di sini unit in stock lebih dari 100, ada 120, 123, 111, 12, dan seterusnya. Pada soal berikutnya, pada soal nomor 6, menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini kita menggunakan select, first name, last name, alias nama lengkap. Di sini first name dan last name dipisahkan dengan spasi, lalu kita mengekstrak tahun dari usia sekarang dikurangi dengan tanggal masuknya, dialiaskan menjadi masa kerja untuk nama kolomnya, lalu mengekstrak lagi tahun dari usia sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, dialiaskan dengan usia untuk nama kolomnya nanti, dan diambil dari tabel employee. Lalu di mana kita mengekstrak lagi tahun dari usia sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Di sini lebih dari 35 atau untuk kondisi yang kedua, age now, usia sekarang dikurangi tanggal lahir lebih dari 60 tahun. Jika kita run, nah, bisa kita lihat di sini nama lengkapnya muncul, masa kerjanya juga muncul, dan usianya juga bisa kita lihat di sini. Untuk usianya lebih dari 35 dan 60. Bisa kita lihat di sini ada 73, 70, 84, dan seterusnya. Lanjut pada soal nomor 7, yaitu menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma menggunakan fungsi in. Di sini select from dari tabel employee, di mana city atau kota, in itu yang dipilih kondisi di mana yang dimasukkan pada data output nanti ada kota London, Seattle, dan Tacoma. Sebenarnya pada kondisi kali ini itu bisa menggunakan or, tetapi in di sini menggantikan fungsi or tadi supaya lebih efisien.
Kalau jika menggunakan or nanti, berarti tulisannya where city, or London, or Seattle, dan or Tacoma. Seperti itu. Jadi menggunakan in itu untuk keefektivitasan. Jika kita run, nah di sini dimunculkan untuk kota London, Seattle, dan Tacoma. Di sini, di city-nya. Seattle, Tacoma, London, Seattle, London, seperti itu. Lanjut pada poin ke I, yaitu N. N di sini berfungsi, fungsi N di sini adalah datanya itu harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu discontinue-nya sama dengan 1 dan lebih dari 0. Beda dengan OR tadi, kalau salah satu sudah cukup memenuhi, kalau fungsi N di sini 2 persyaratan tersebut harus memenuhi. Kita lihat di sini pada iya, itu soalnya untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti kita menggunakan select from order, di mana order date atau tanggal pemesanan itu lebih dari 1996, 25 Desember, dan kita mengekstrak hari dari usia, shipped date dikurangi tanggal pemesanannya. Kurang dari sama dengan 20 hari setelah order. Jika kita run, kita run seperti ini, ditampilkan bahwa di shipped date dan order date-nya itu memiliki jarak 20 hari. Kita lihat di sini. Dan semuanya itu lebih dari tahun 1996 di shipped date-nya. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Di sini kita menggunakan select from dari diambil dari tabel produk, di mana discontinue-nya sama dengan 0, menggunakan N, dan unit in stock itu lebih dari 0. Ini langsung saja kita run. Nah, bisa kita lihat di sini discontinue-nya itu 1, dan unit in stock-nya itu lebih dari 0. Di sini bisa kita lihat lebih dari 0 semua ya. 9, 17, 26, 20, dan seterusnya. Lanjut untuk soal berikutnya nomor 7, yaitu untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Sini kita menggunakan select from produk, where produk ID persen 2 sama dengan 0, and unit price lebih dari 5. Di mana produk ID ini atau ID produknya itu harus genap, makanya dibagi sama dengan dibagi 2 menggunakan fungsi persen, dan untuk harganya itu harus di atas $5. Jika kita run seperti ini, untuk produk ID-nya bisa kita lihat di sini genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 76. Dan untuk unit price-nya itu lebih dari 5. Di sini bisa kita lihat juga ada 12, 7, 38, 10 dan seterusnya. Lanjut untuk soal berikutnya, untuk menampilkan produk yang harganya antara $5 sampai $10. Kita di sini menggunakan fungsi baru yaitu between. Di sini untuk codingannya kita select from dari tabel produk di mana unit price atau harga per produknya yaitu memiliki harga antara between antara 5 dan 10. 5 dan $10. Jika kita run di sini untuk harganya muncul ya. Unit price-nya di sini lebih dari antara 5 dan 10, berarti 6 sampai 10. Di sini kita menggunakan between sama dengan fungsi in tadi untuk sebagai keefisien data output yang ditampilkan. Jadi kita menggunakan between. Jika bisa kita menggunakan N itu bisa. Jadi codingannya nanti kita where unit price 5 lebih dari 5 and unit price
kurang dari $10, seperti itu. Lanjut pada poin terakhir, yaitu gabungan AND dan OR. Di sini gabungan AND dan OR ini berarti fungsinya nanti bisa memunculkan fungsi dan AND dan fungsi dan OR. Berarti keduanya syaratnya harus ditampilkan. Untuk soal yang kita jawab dari nomor 4 sampai 6, nomor 4 yaitu menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Berarti itu lebih dari 1996 25 Desember. Dan untuk tanggalnya tadi menggunakan between. Di sini kita lihat codingannya yaitu select, kita ambil from dari order, dari tabel order, di mana order date atau tanggal pemesanan itu lebih, tadi sudah saya jelaskan bahwa lebih, dan kita mengekstrak hari dari usia shipped date, ship date-nya dikurangi order date-nya atau tanggal pemesanan, lanjut di antara between di antara hari ke-20 sampai hari ke-30. Jika kita run seperti ini untuk order date dan ship date-nya. Di sini memiliki untuk order date-nya ini lebih dari semuanya itu lebih dari 19 tahun 1996. Sekitar di sini 1997 sampai 1998. Pemesanannya itu ship date di sini 20 sampai 30 hari. Lanjut untuk soal selanjutnya pada soal nomor 5 yaitu kita menampilkan orders yang harus dikirimkan ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Untuk codingannya itu seperti ini, kita men-select dari from tabel order di mana ship country di sini negara shippernya yaitu di Brazil dan Italia, dan ship date itu lebih dari 1996 dan kurang dari 1997 dan dengan tanggal dan bulan yang sama. Kalau kita run, di sini muncul ship country-nya Brazil dan Italia. Nah, sini Brazil dan Italia semua. Dan untuk ship date-nya itu mulai dari 1996 sampai 1997. Nah, di sini. Lebih dari 1996. Jadi di sini kita ditampilkan 1997 semua. Lanjut untuk soal yang terakhir yaitu menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di codingannya ini kita meng-select from tabel employee di mana city, kota di Seattle dan New York, dan kita mengekstrak tahun dari usia sekarang dikurangi tanggal lahir dan di antara 50 sampai 60 tahun usianya. Jika kita run, nah tidak ada. Berarti tidak dimunculkan bahwa berarti tidak ada employee dari Seattle dan New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Mungkin dari saya cukup penjelasan pada video kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.